Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku di channel YouTube Budi Utomo. Kali ini kita mau membahas suka duka peternak jangkrik ya. Nah, jadi untuk pertamanya itu ternak jangkrik pasti ada suka dan dukanya. Untuk sukanya itu pas harga jangkrik ataupun telur jangkrik itu naik ya. Kita itu untungnya juga lumayan. Terus untuk kita itu jual telur jangkriknya itu kan juga melayani online, terus ecer, grosir itu kita juga melayani. Jadi untuk penjualannya itu alhamdulillahnya juga lancar. Dan yang kedua itu perkara modal ya. Untuk modalnya itu kan ternak jangkrik relatif rendah. Terus buat kalian yang udah punya kerja, terus pengen kerja sampingan, itu bisa mulai ternak jangkrik dari sekarang. Karena kan juga bisa dikerjakan di rumah seperti itu. Terus untuk perawatannya kan juga mudah, bisa dipantau. Kalau kita punya kandang di rumah itu bisa dipantau setiap harinya. Dan yang ketiga itu kita bahas perkara pakan ya. Di kita itu pakannya memakai fur 511 yang sudah dihaluskan. Sebenarnya nggak harus yang merek 511 sih, bisa pakai yang merek lainnya tergantung budget kalian seperti itu. Apalagi bagi pemula ternak jangkrik itu nggak harus pakai yang merek 511 juga. Terus kalau di kalian itu susah cari fur 511, itu kalian bisa ganti pakai sayuran. Asalkan sayurannya itu bebas pestisida ya. Jadi dipastikan benar-benar sayurannya itu aman, dicuci bersih dan siap untuk pakan si jangkrik. Seperti itu. Dan keunggulannya pakai fur 511 itu nanti pertumbuhan jangkriknya itu cepat, terus hasil panennya kan juga bisa melimpah. Seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya itu untuk minum jangkrik ya. Minum jangkrik itu di kita itu mudah banget didapat. Pasti kalian juga penasaran minum jangkrik itu apa. Terus di kita itu memakai gedebok pisang ya. Itu kan mudah banget didapatkan di sekitar rumah, itu banyak banget. Jadi bisa dimanfaatkan untuk minum si jangkrik. Karena gedebok pisang itu kadar airnya itu tinggi sehingga bisa memenuhi minumnya jangkrik seperti itu. Dan untuk gedebok pisang itu kita juga biasanya nggak beli ya, jadi ada orang yang ngasih seperti itu. Nah, selain gedebok pisang, biasanya kalau di kita itu gedebok pisangnya itu habis, terus kita cari juga agak langka, itu kita bisa ganti memakai batang pohon pepaya. Untuk pengirisan batang pohon pepaya itu juga sama dengan penggunaan batang pohon pisang ya. Dan yang terakhir itu soal perawatan ya. Untuk perawatan jangkrik itu sangat mudah sekali. Apalagi kalau kalian ternak jangkriknya itu di sekitar rumah, di emperan rumah, maksudnya kandangnya itu nggak jauh dari rumah. Itu nggak harus setiap menit, setiap detik kalian cek, itu enggak seperti itu. Nggak harus dikontrol setiap menit, setiap detik. Tapi untuk sehari itu kalian bisa cek kandang itu 1 kali, kasih makan, kasih minum. Terus seperti itu juga sudah bagus sekali. Mengontrol kandang itu nggak cuma kasih minum, kasih makan aja, kalian juga harus membersihkan. Jadi kebersihan di kandang jangkrik itu juga harus diperhatikan agar tidak menimbulkan bau. Sebenarnya ternak jangkrik itu sama sekali tidak menimbulkan bau, asalkan perawatan dan kebersihan kandangnya itu juga teratur. Terutama gedebok pisangnya itu juga kalau kering itu juga harus langsung dibersihkan agar nanti tidak berpengaruh di telur si jangkrik ya. Jadi biar nanti penyaringan telurnya itu nggak kotor-kotor banget seperti itu. Jadi untuk gedebok pisang kan kalau sudah kering mungkin bakal busuk, terus bisa jadi sampah di dalam boxnya ya. Terus bisa menimbulkan hama juga. Dan pasti nggak cuma sukanya aja, pasti dukanya juga ada ya untuk para peternak jangkrik. Apalagi pas jangkrik itu lagi banjir, itu kan kita juga susah kan cari pengepul. Terus harganya juga sangat murah sekali, anjlok. Terus kita siasati, kita putar otak, kita jadiin jangkrik kering ataupun tepung jangkrik teman-teman. Jadi nanti daripada jangkriknya itu mati sia-sia, kan juga sayang banget. Terus kita jadiin jangkrik kering, itu biasanya kita jual ke kios-kios pakan burung ataupun kita jual ke marketplace. Jadi via online itu juga kita tetap melayani. Dan pas lagi jangkrik itu harganya anjlok, itu kita kan jual jadi jangkrik kering sama tepung jangkrik. Itu keuntungannya dari jual itu lumayan lah, bisa buat modal ganti beli pakan. Jadi daripada jangkriknya mati sia-sia, itu
kita jadiin itu nanti biar ruginya itu nggak banyak, seperti itu. Putar modal terus kita. Dan yang kedua itu faktor cuaca ya, suhu yang terlalu panas ataupun suhu yang terlalu dingin itu sangat mempengaruhi di budidaya jangkrik. Apalagi minggu-minggu ini kan lagi panas banget cuacanya, jadi jangkrik itu banyak yang mati. Terus suhu yang terlalu dingin itu nggak terlalu kayak yang suhu panas, jadi itu ada cara menanggulanginya, tapi itu berfungsinya cuma 50% aja, nggak maksimal seperti itu. Dan cara menanggulanginya ketika suhu panas itu kalian bisa menambahkan ekstray ke dalam boxnya. Jadi semakin banyak ekstraynya itu semakin dingin. Jadi nanti jangkriknya itu nggak kepanasan, mengurangi angka kematian jangkrik kalau pas cuacanya itu panas. Dan cara menanggulangi ketika suhu dingin itu kalian cuma siapkan aja kain, itu kainnya tipis banget, kalian taruh di atas box, kalian tutupkan. Kalau nggak ada kain kalian bisa pakai terpal juga. Itu cara menanggulangi ketika suhu dingin. Dan yang terakhir itu pasti para peternak jangkrik nggak asing dengan hama ya. Di peternakan jangkrik itu hamanya itu ada ulat, terus semut, cicak, gurem, itu bisa menyerang di ternak jangkrik. Dan cara mengatasi hama ulat itu juga cukup gampang banget. Untuk tahap awal itu biasanya boxnya itu dilabur dengan semen yang sudah dicampur dengan lem. Tapi itu mengatasinya nggak bisa 100% ya, cuma 80%-an aja seperti itu. Terus untuk tahap akhir itu biasanya boxnya itu sebelum dikasih bibit jangkrik yang baru itu bisa divakum 1-2 mingguan, disterilkan dulu. Jadi cara mengatasinya seperti itu. Nah, tadi kan cara penanggulangan hama ulat itu kan udah aku jelasin. Sekarang cara penanggulangan hama gurem, cicak, itu cara mengatasinya juga mudah banget. Untuk gurem itu sebelum ekstranya dipakai itu bisa dijemur dulu di terik matahari ya, jadi biar nanti gurem-guremnya itu mati. Terus untuk mengatasi cicak itu untuk peletakan boxnya kalian jangan letakin box dipepetin ke tembok seperti itu, dan kalian juga bisa pakai penutup kain ataupun terpal untuk mengatasi cicak biar nggak masuk ke dalam box. Untuk semut itu gampang juga, kalian bisa pakaiin kapur semut ataupun oli itu di kaki boxnya, jadi nanti biar semutnya itu nggak masuk ke dalam box. Kalian pakaiin oli ataupun kapur semut itu di luaran boxnya aja ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian dulu ya video dari aku. Semoga membantu kalian yang baru pemula ternak jangkrik ataupun sudah mahir ternak jangkrik. Untuk kalian yang mau tanya-tanya seputar ternak jangkrik bisa komen-komen di kolom komentar. Dan untuk kalian yang mau order telur jangkrik itu bisa langsung klik link di bio kami. Terima kasih.